Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Septian Adi Nugroho dengan di belakang 065. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah komunikasi kontemporer, yaitu dengan dua materi terakhir dengan judul jejaring sosial dan komunikasi simbolik. Nah, di sini itu perkembangan sosial itu zaman sekarang itu telah mengubah cara manusia berinteraksi serta berkomunikasi, dan juga saat ini jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berhubungan dengan orang lain, tetapi juga menjadi ruang untuk menyampaikan pesan, membangun identitas, serta berbagai simbol yang memiliki makna tertentu. Nah, oleh karena itu pemahaman mengenai jejaring sosial dan komunikasi menjadi penting untuk mengetahui bagaimana masyarakat modern berkomunikasi secara cepat. Contohnya nih, teman-teman semua misalnya sudah wisuda, teman-teman semua itu mesti mengabadikan momen wisuda kalian. Harusnya, tentunya sih, enggak harusnya, itu sudah menjadi hal yang sangat umum atau lumrah yang dilakukan para mahasiswa yang baru saja lulus, entah itu komunikasi, entah itu esos, entah itu SPD. Nah, mungkin kalian itu bakal mengupload di media sosial kalian sendiri-sendiri, contohnya untuk mengabarkan, wah ini aku udah wisuda, aku sudah menjadi sarjana. Nah, itu tuh jadi seorang mahasiswa itu mengunggah foto mereka ke Instagram untuk menunjukkan keberhasilan akademiknya, seperti itu. Nah, masuk kepada poin yang kedua, yaitu jejaring sosial dengan konsep utama. Nah, jejaring sosial itu merupakan platform digital yang menunjukkan individu atau kelompok untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan hubungan sosial melalui internet. Ya, mungkin kalian teman-teman semua itu mesti bakal membangun komunikasi dengan yang lain. Misalnya mau nongkrong, ayo nongkrong, ngechat satu-satu atau ngechat di grup. Terus platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan LinkedIn itu juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, teman-teman semua nih mungkin yang habis ngupload story ini di Instagram terus di komen teman-teman kalian itu, yaitu cara bentuk mereka untuk komunikasi, cara bentuk mereka membangun interaksi tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, serta dalam jejaring sosial, setiap pengguna memiliki identitas digital yang itu ditunjukkan melalui foto profil, terus informasi pribadi, serta aktivitas yang mereka bagikan. Contohnya nih, misal kalian ngepoin nih akun, ini punya siapa ya, ini punya siapa. Nah, disitu kan tertera foto profil serta informasi pribadi mereka nih. Contohnya fotonya foto si A, terus informasinya juga tentang si A. Oh, ini berarti punyanya si A, lihat lagi ngapain, berbagi instastory apa, ternyata mereka lagi liburan, entah mereka lagi makan, kerja kelompok, dan lain-lain. Nah, melalui komentar pesan, terus pesan pribadi, tanda suka, dan berbagi konten itu, pengguna juga dapat menjalin komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan orang lain. Contohnya nih, seperti kalian yang lagi nge-crush orang nih, misal kan kalian masih pendekatannya dengan pesan secara intens, terus menyukai semua postingannya, terus juga kalian itu berbagi konten yang mengkode dia bahwa kalian itu suka sama dia itu loh. Nah, masuk nih ke materi yang ketiga, yaitu adalah evolusi jejaring sosial. Seiring perkembangan waktu juga, jejaring sosial mengalami perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu, zaman ke zaman. Nah, pada awal kemunculannya juga, jejaring sosial itu digunakan untuk mencari teman dan mempertahankan hubungan yang telah ada di dunia nyata.
Nah, misalnya nih kalian dari kecil nih punya teman akrab banget, yang kemana-mana selalu bareng, yang main bareng, makan bareng, ataupun misal kalian mandi di kali bareng, layangan bareng. Nah, pada suatu ketika kalian itu mencari jati diri kalian dengan cara keluar kota. Gak mungkin dong kalian harus memutus hubungan pertemanan itu. Pasti kalian bakal menjalin komunikasi, entah itu menggunakan Instagram, WhatsApp, ataupun Twitter. Nah, mungkin kalian bakalan ngerasain sih kayak gimana pertemanannya dari kecil juga, selalu kemana-mana bareng, main bareng, makan bareng, entah itu kemana-mana bareng. Terus kalian mencari jati diri kalian untuk keluar kota. Itu mungkin kalian nggak bakal bisa ngelakuin hal itu dengan mudah. Kalian itu bakal berkomunikasi secara terus menerus, terus habis itu menginfokan bahwa kalian bakal pulang kampung atau gimana. Nah, di sini juga platform media sosial itu berkembang menjadi sarana berbagi foto dan video yang menampilkan kehidupan sehari-hari pengguna. Misalnya live update. Nah, live update di Instagram. Tapi mungkin teman-teman semua kan punya Instagram second ya. Nah, di Instagram second itu kalian tuh mengupload live update kalian, misal live update lagi kuliah, live update lagi makan, serta dan lain-lain lah. Nah, saat ini juga jejaring sosial itu telah memasuki era algoritma ya. Mungkin kalian udah tahu algoritma itu apa ya, kayak kalian algoritma bisa tren-tren yang disukai kalian tuh misal otomotif, baju, outfit, dan lain-lain lah. Nah, dimana konten yang muncul tidak lagi hanya berasal dari teman ataupun kerabat, akan tetapi juga berdasarkan minat dan kebiasaan pengguna. Dan contohnya kalian nge-like yang otomotif, outfit, terus tentang parfum dan lain-lain lah. Nah, akibatnya pengguna dapat menerima informasi dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara dan budaya. Selanjutnya masuk kepada materi yang keempat, yaitu adalah dampak jejaring sosial. Jejaring sosial itu memberikan berbagai dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Nah, dari sisi positif juga, jejaring sosial mempermudah komunikasi jarak jauh, memperluas jaringan pertemanan, membuka peluang bisnis digital, dan membantu penyebaran informasi secara cepat. Selain itu juga, media sosial juga sering digunakan untuk kegiatan sosial, kampanye kemanusiaan, dan edukasi masyarakat. Nah, namun juga di sisi lain, media sosial itu menimbulkan efek negatif bagi masyarakat seperti masalah kecanduan media sosial, kecemasan sosial, serta fenomena fear of missing out, yaitu adalah FOMO. Nah, di sini juga FOMO yang dimaksud itu bukan seperti FOMO yang biasa saja, tetapi FOMO yang terlalu hype. Contohnya nih, kalian ada cafe baru nih di suatu tempat, terus kalian kesana, coba kesana, pas sampai sana ternyata makan mejong, terus ini ada spot foto, minumannya nggak enak ya. Mungkin itu bisa terjadi, apalagi kalian adalah fear of missing out. Nah, terus oleh karena itu juga pengguna jejaring sosial perlu dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Lanjut, komunikasi simbolis. Nah, di sini komunikasi simbolis itu adalah proses penyampaian pesan melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu bagi individu maupun kelompok masyarakat. Simbol dapat berupa bahasa, kata-kata, gambar, warna, gerakan tubuh, ekspresi wajah, pakaian, maupun benda-benda tertentu yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, di sini itu gambar warna itu dapat memberikan simbol makna untuk kalian sendiri. Nah,
Dalam kehidupan sehari-hari juga manusia itu menggunakan simbol dalam berkomunikasi, karena simbol itu dapat membantu menyampaikan makna secara lebih efektif dan mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya nih, kalian lagi di perempatan, ada lampu merah. Oh, lampu merah berarti tandanya berhenti. Oh, lampu kuning berarti tandanya hati-hati. Oh, lampu hijau berarti tandanya jalan. Serta acungan jempol itu juga dapat memberikan makna setuju atau bagus. Serta bendera merah putih itu melambangkan identitas bangsa Indonesia. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu adalah fungsi simbol dalam komunikasi. Nah, simbol itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses komunikasi. Melalui simbol, seorang dapat menyampaikan ide, perasaan, pikiran, dan nilai-nilai yang dimilikinya kepada orang lain. Misalnya kalian lagi curhat ke teman kalian, tiba-tiba kalian menggunakan emoji sedih. Nah, itu berarti tandanya diri kalian sedang merasakan hal yang terpuruk, entah itu stres, entah itu depresi, maupun dengan merasa kecemasan, kesedihan yang sangat amat berat. Nah, selain itu juga simbol juga berfungsi sebagai alat untuk membangun identitas individu maupun kelompok. Nah, misalnya nih, seragam sekolah itu menunjukkan identitas siswa, sedangkan logo perusahaan itu menunjukkan identitas suatu organisasi. Di sini juga simbol membantu menciptakan pemahaman bersama dalam masyarakat sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan lebih efektif. Lanjut ke materi yang ketujuh, yaitu adalah simbol sebagai budaya dan religi. Nah, dalam kehidupan sosial itu, simbol sering kali digunakan untuk merepresentasikan budaya dan agama. Berbagai tradisi, upacara adat, pakaian daerah, rumah adat, serta ritual keagamaan mengandung simbol-simbol yang memiliki makna tertentu bagi masyarakat yang menggunakannya. Misalnya ini contohnya adat ngaben. Nah, adat ngaben itu mungkin kalian, oh, adat ngaben berarti tandanya pembakaran mayat. Nah, itu pembakaran mayat itu terjadi di daerah Bali. Nah, mungkin kalian langsung notice nih, misal iya ada ngaben berarti itu di Bali. Terus ada rumah adat, rumah joglo nih, oh joglo berarti terletak di daerah Yogyakarta atau mana. Nah, serta juga warna putih ini biasanya sering dianggap sebagai simbol kesucian, terus warna merah disebut dengan simbol keberanian, sedangkan bendera nasional itu menjadi simbol identitas dari persatuan suatu negara. Nah, dengan adanya simbol tersebut, itu nilai dan budaya dapat diwariskan ke generasi. Lanjut ke materi yang ke-8, yaitu adalah interaksi simbolis. Nah, teori interaksi simbolis itu menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap sesuatu. Makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi sosial dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari itu, individu menggunakan bahasa seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan berbagai simbol lainnya untuk memahami suatu situasi yang sedang dihadapi. Misalnya nih, kalian ekspresi wajahnya dengan agak merengut apa ya biasanya, cemberut. Nah, itu tandanya berarti kalian lagi nggak mood, atau mood kalian itu lagi nggak ada, lagi turun. Terus gerakan tubuh, misalnya gerakan tubuh kalian si A lagi pincang, nah, itu tandanya berarti dalam tubuh dia itu masih ada masalah atau cedera dalam kaki, entah itu kaki kanan, kaki kiri. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik, tetapi juga interpretasi terhadap simbol-simbol yang ada di lingkungan sosialnya. Lanjut ke materi yang 9, yaitu keterkaitan jejaring sosial dan komunikasi simbolis. Nah, di sini itu jejaring sosial dan komunikasi simbolis itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam media sosial, pengguna tidak hanya berkomunikasi melalui teks, tetapi juga menggunakan berbagai simbol digital seperti emoji, stiker, meme, foto, video, hashtag, dan ikon tertentu. Misalnya nih kalian, yang seperti tadi emoji misal nangis, berarti kalian lagi mendapatkan kesedihan. Terus stiker kucing, nah tandanya berarti kalian lagi
pengen have fun nih sama yang diajak komunikasi. Terus foto, misalnya kalian ayo main, terus kalian foto ngepap, nah itu berarti tandanya kalian lagi melakukan jejaring sosial dan komunikasi simbolis secara tidak langsung. Nah, simbol-simbol tersebut itu dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi, menyampaikan pendapat, membangun citra diri, serta memperkuat identitas suatu kelompok. Dengan demikian, media sosial dapat dipahami sebagai ruang komunikasi simbolis yang sangat luas karena memungkinkan pertukaran makna antara individu dari berbagai latar belakang budaya. Nah, sebagai contohnya nih, emoji tersenyum juga dapat digunakan untuk menunjukkan kebahagiaan atau keramahan, sedangkan simbol hati itu sering digunakan untuk menunjukkan rasa suka atau kasih sayang. Misalnya kalian yang tadi lagi ke seseorang gitu ya, mungkin kalian mengkodenya dengan emoji hati, entah itu nge-like story-nya terus mengirim tiba-tiba emoji hati, itu menunjukkan rasa suka atau kasih sayang. Nah, kesimpulan dari kedua materi tersebut yaitu adalah jejaring sosial itu merupakan media komunikasi modern yang memungkinkan manusia berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Sementara itu, komunikasi simbolis juga menjelaskan bagaimana manusia menggunakan berbagai simbol untuk menyampaikan dan memahami makna dalam kehidupan sosial. Nah, kedua konsep ini juga saling berkaitan karena aktivitas komunikasi yang terjadi di media sosial pada dasarnya dipenuhi oleh penggunaan simbol-simbol digital. Misalnya kalian yang lagi nge-scroll TikTok, nah kalian nge-scroll TikTok kan misal lihat komentar, oh tandanya dia lagi ketawa, berarti video ini tuh lucu, komentar itu mengirimkan stiker ketawa, berarti videonya lucu. Terus, nah sebab itu juga pemahaman mengenai jejaring sosial dan komunikasi simbolis sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi komunikasi secara efektif, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sampai di sini aja ya. Juga materinya udah selesai, terus durasi waktunya juga sudah segini. Mungkin cukup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.